minta kepada anak Bapak Anggara untuk memimpin baca doa. Silakan. Siap, bersedia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Yang hadir silakan angkat tangan dan bilang hadir. Anggara. Hadir. Cium. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Ya, berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk meningkatkan keimanan kita, sekarang marilah kita membaca surat pen, yaitu surat Al-Ikhlas. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baiklah anak-anak, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Zidan? Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Karena pada saat itu kondisi kota Mekah itu tidak aman, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad harus melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Madinah agar mendapatkan kehidupan yang tenang. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita yakni surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajarannya yaitu kita sama-sama bisa mengetahui makna, kandungan, atau pokok yang terdapat dalam ayat 13 surat Al-Hujurat tersebut, sehingga kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak akan menampilkan video dan juga PowerPoint tentang Quran surat Al-Hujurat. Bapak minta kepada semua anak-anak untuk memperhatikan apa yang ada di papan tulis. Siap? Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Mekah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Robah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin ia disiksa,
Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 uqiyah pun, aku tetap akan membelinya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dan termasuk surat di juz 26. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas nasab atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana anak-anak bisa dipahami tadi materi yang ada di papan tulis? Ya. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak semuanya, silakan Chromebook-nya yang ada di depan mejanya dibuka semuanya. Silakan dibuka anak. Ya, dan dihidupkan. Bapak akan memberikan kuis tentang materi kita pada hari ini. Silakan dibuka. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengerjakan kuis yang ada di Chromebook. Silakan dikerjakan kuisnya. Anak-anak, kuisnya sudah selesai? Ya, sekarang silakan tutup dulu notebooknya. Nah, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apa dari materi kita yang masih belum dimengerti atau apa yang kalian ingin tahu? Silakan. Pak, Ya, silakan nak. kenapa ayat Al-Hujurat ayat 13 diturunkan? Ya, pertanyaannya bagus sekali, tepuk tangan dulu. Kenapa diturunkannya Quran Al-Hujurat ayat 13? Itu karena Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwasannya kehidupan yang dimulai Nabi Adam dengan pasangannya Hawa itu berkembang dan nantinya terjadi kelompok-kelompok yang akan membuat suku-suku, tradisi, ras yang berbeda-beda. Sekarang anak-anak, Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Seperti biasa, pembentukan kelompoknya kita sebutkan dari angka yang kita sebutkan. Silakan berhitung dari Dika. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4. 1 ya. Perhatikan kelompok 1 sebelah kanan Bapak di sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di depan Bapak. Silakan dikerjakan. Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan di dalam Chromebook-nya. Silakan dikerjakan masing-masing
Setelah itu Bapak minta kalian untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah. Bisa dipahami semuanya? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdiskusinya? Sekarang Bapak minta kalian untuk membuat rangkuman hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Siap semuanya? Silakan dikerjakan. Sekarang Bapak akan meminta kelompok yang terpilih dari roda berputar untuk maju ke depan. Sekarang yang terpilih dari aplikasi AI roda berputar itu adalah kelompok 1. Bapak minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Menghadap sana. Oke. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kami tentang cara menghargai perbedaan adalah pendidikan. Satu, pendidikan, yaitu dengan pendidikan kita dapat membuka pikiran yang perluas pemahaman tentang keberagaman. Dua, berprestasi dalam acara atau kegiatan kebudayaan yang berbeda untuk memahami lebih dalam tentang keberagaman budaya dan tradisi. Tiga, menghormati perbedaan dan kesetaraan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan hormat, tidak peduli apa ras, warna kulit atau asal usulnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, sekarang Bapak minta kepada ketua kelas Nak Zidan untuk mengumpulkan LKPD yang dikerjakan dari kelompoknya tadi. Silakan. Anak-anak semuanya, tepuk semangat. Oke, perhatikan, Bapak di sini akan memperkenalkan sebuah aplikasi kuis atau soal yang ada di Chromebook. Silakan terlebih dahulu dibuka Chromebooknya, Nak. Dibuka. Ya, dibuka Chromebooknya. Ya, dibuka. Di sana ada aplikasi yang sudah Bapak siapkan untuk kalian kerjakan. Di bagian atas paling atas itu ada soal dan di bawahnya ada A, B, C dan D itu jawaban. Jadi silakan kalian nanti baca soalnya dan dikerjakan. Jika kalian memilih soal nomor A, kalian pilih A. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke bagian penutup pembelajaran. Bapak akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian bisa memahami pelajaran yang telah diberikan? Baiklah, duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Ya, Bapak akan melakukan evaluasi dari hasil kuis yang telah kalian kerjakan. Di sini rata-rata nilai untuk anak-anak kelas Bapak yaitu 80. Ada yang mendapatkan 90 yang paling tinggi dan ada yang 60 nilainya. Ya. Kepada Zidan mendapatkan nilai 90, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu pembelajaran untuk selanjutnya, yaitu pembelajaran kita mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Ya, nanti kalian persiapkan pembelajaran selanjutnya di rumah dan pada pertemuan selanjutnya kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada Anggara untuk memimpin doa pula. Siap bersedia.